Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang anak yang ketika berumur 10 tahun, lengan kirinya harus diamputasi karena sebuah kecelakaan maut dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Dengan kondisinya yang seperti itu, ia tertarik untuk belajar judo dan ia pun belajar judo kepada seorang ahli judo yang berasal dari Jepang. Dengan semangat yang tinggi, ia bisa mempelajari dasar-dasar judo dengan cepat. 3 bulan berlalu, tetapi ia hanya diajari satu jurus saja oleh gurunya tersebut. Guru, mengapa guru hanya mengajariku satu jurus saja? Aku ingin belajar jurus-jurus yang lain, kata anak tersebut seusai latihan. Gurunya menjawab dengan tenang, engkau hanya membutuhkan jurus itu saja. Sebenarnya ia belum paham akan maksud gurunya tersebut, tetapi ia percaya kepada gurunya dan terus berlatih dengan keras. Beberapa waktu kemudian, ia mengikuti sebuah turnamen untuk pertama kalinya. Karena semangatnya yang luar biasa, ia dengan mudah mengalahkan lawan pertamanya. Pertandingan kedua cukup sulit, tetapi ia dapat mengalahkan lawannya tersebut. Pertandingan demi pertandingan berhasil ia menangkan, sampai akhirnya ia masuk ke babak final. Di final, lawan yang ia hadapi adalah sang juara bertahan. Tubuhnya besar, lebih kuat, dan lebih berpengalaman. Pertandingan segera dimulai. Ia terlihat terdesak. Berkali-kali jurus lawan menghajarnya. Wasit melihat ia terluka dan menghentikan pertandingan. Pada saat itu, gurunya memprotes agar pertandingan terus dilanjutkan. Akhirnya, wasit pun memutuskan untuk melanjutkan pertandingan. Pertandingan sudah berlangsung cukup lama, ia berhasil bertahan, sampai akhirnya musuhnya mulai terlihat frustasi dan kehilangan konsentrasi. Suatu saat, musuhnya melakukan kesalahan yang fatal, sehingga pertahanannya menjadi terbuka, dan anak itu pun berhasil memanfaatkan kelengahan tersebut, dan berhasil menjatuhkan lawannya, dan ia pun menjadi pemenang dalam pertandingan dan menjadi juara pada turnamen tersebut. Sesampainya di rumah, ia bertanya kepada gurunya, "Guru, mengapa saya bisa mengalahkan lawan saya hanya dengan satu jurus saja?" Gurunya menjawab, "Kamu telah menguasai jurus tersebut dengan sempurna dan satu-satunya cara untuk mengalahkan jurus tersebut adalah dengan menarik lengan kirimu." Dari kisah tersebut, teman-teman, perlu kita garis bawahi bahwasannya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, bagaimanapun keadaan dan kondisinya. Tidak ada kekurangan atau kelemahan pada diri seseorang, melainkan seseorang tersebut belum mampu untuk mengelola apa yang disebut dengan kelemahan atau kekurangan menjadi potensi yang sangat luar biasa. Contoh kisah lain adalah Eman Sulaiman, seorang kiper futsal yang berasal dari Majalengka yang berhasil mendapatkan penghargaan kiper terbaik sedunia dalam rangka kejuaraan Homeless World Cup pada tahun 2016 yang diselenggarakan di Skotlandia meskipun dengan keterbatasan yang ia miliki. Nah, dari dua kisah tersebut itu merupakan contoh seseorang yang mampu mengelola apa yang tadi disebut dengan kekurangan atau kelemahan menjadi potensi yang sangat luar biasa yang mengantarkan mereka kepada yang namanya kesuksesan. Yang tentunya semua itu harus diikuti dengan kerja keras dan ketekunan. Dan yang paling utama adalah bersyukur atas semua pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak manusia diciptakan, manusia dibekali dengan 4 potensi dasar. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan manusia untuk memahami diri sendiri, orang lain, dan dunia ini. Dengan kesadaran diri, manusia dapat mendeteksi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginannya. Kesadaran diri inilah yang akhirnya menggerakkan manusia untuk bermimpi, membuat tujuan, dan bercita-cita. Yang kedua adalah imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan manusia untuk mencipta dalam benaknya di luar realitas yang ada. Dengan imajinasi inilah manusia mampu membuat visi untuk memproyeksikan masa depan sesuai dengan keinginannya dan membuat planning atau perencanaan-perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah hati nurani. Hati nurani merupakan kesadaran batin yang dalam tentang prinsip-prinsip yang mengatur perilaku, memberikan arahan dan pengertian atau kontrol tentang kebenaran dan kesalahan.
Hati nurani ini memberikan kesadaran atas kuasa di luar diri seseorang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memunculkan spiritualitas dan religiusitas. Dan yang terakhir adalah kehendak bebas. Kehendak bebas adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan kesadaran diri dan imajinasi bebas dari pengaruh lain. Manusia berhak menentukan tingkat kehidupannya dan menjadi seperti apa yang diinginkan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan pada manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi yang bertugas untuk mengelola dan memanfaatkan alam untuk kesejahteraannya. Kehendak bebas ini bukan kehendak yang sebebas-bebasnya, tetapi dibatasi oleh hati nurani. Nah teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah motivasi kita untuk terus berusaha mewujudkan cita-cita kita dan kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.